never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez emosi mendengar kabar bahwa timnya hanya mendengarkan saran dari dirinya dalam perkembangan motor-motor RC213V. Menurut Marc Marquez, semua pembalap memiliki andil dalam perkembangan motor Honda RC213V. Namun, Marc Marquez akui memang rider tercepat akan paling didengar saat mengembangkan motor Honda RC213V. Marc Marquez merupakan salah satu bintang Honda paling bersinar dalam 10 tahun terakhir. Sudah mengemas 6 kali juara dunia MotoGP, Marc Marquez disegani di Honda. Banyak yang menganggap, para insinyur dan teknisi Honda sangat bergantung pada Marquez. Bahkan, Alex Marquez juga sempat mengakui hal tersebut, sebelum berpisah dengan LCR Honda, dan bergabung dengan Gresini Ducati pada musim depan. Anggapan itu ternyata membuat pembalap berjuluk The Baby Alien gerah. Marquez menjelaskan, Honda sejatinya tidak mempunyai ketergantungan pada satu pembalap saja. Honda tidak didasari oleh komentar satu pembalap saja, mereka mengambil semuanya dan pada akhirnya yang paling berbobot adalah yang tercepat, kata Marquez dikutip Autores.id dari Paddock GP. Jika saya melaju lebih cepat, komentar saya diperhatikan. Jika tahun depan, maka Joan Mir atau Alex Rins yang juga bisa memberikan masukan, sambung Marquez. Lebih lanjut, Marquez menjelaskan bahwa musim 2022 Honda sudah melepaskan ketergantungan padanya. Sebab, pembalap berusia 29 tahun itu tidak melakukan banyak balapan pada 2 musim sebelumnya. Secara teori, motor gaya Marc Marquez hanya sampai 2021, musim 2022 adalah motor semua pembalap secara teori, itu adalah perubahan yang sangat besar, terangnya. Saya cuma memberikan sedikit masukan pada motor versi 2022, karena pada 2020 dan 2021 saya tidak bisa banyak balapan, dan itu didasarkan pada kritik balik dari pembalap lain, ungkap Marquez. Sementara itu, pembalap MotoGP, Takaaki Nakagami, harus dioperasi untuk ketiga kalinya pada tangan kanan yang cedera sebelum menjalani pemulihan selama musim dingin. Pembalap LCR Honda tersebut tidak memiliki akhir musim yang ideal. Cedera tangan akibat tubrukan dengan Marc Marquez di MotoGP Aragon, September lalu, ternyata perlu melanjutkan operasi yang ketiga. Operasi pertama dilaksanakan sehari sebelum kecelakaan, tujuannya menyambungkan tendon kanan yang rusak usai jatuh. Jari manis kehilangan fungsi 20% dan jari kelingking 60%. Kendala itu diabaikan karena ia berhasrat tampil dalam balapan di kampung halaman, GP Jepang. Saat mengaspal, Nakagami harus bergulat dengan rasa sakit, pendarahan dan kebas di bagian yang cedera. Keputusan tersebut ternyata berdampak panjang. Cedera yang dialami pembalap 30 tahun itu makin parah sehingga harus melakoni operasi kedua, yang berlangsung selama 4 jam. Ia terpaksa absen dalam MotoGP Thailand, Australia dan Malaysia. Nakagami tak mau menutup musim ini dengan jadi penonton. Ia kembali ke Valencia dan meraih 2 poin tambahan. Kehadirannya sangat penting bagi Honda, terutama selama tes yang diadakan 2 hari selepas balapan penutup. Ia dapat mencoba fitur-fitur baru bersama Marc Marquez, 2 pembalap anyar Joan Mir dan Alex Rins saat itu sedang dalam tahap pengenalan RC213V. Tidak lagi menderita, namun Nakagami masih mati rasa dan harus berurusan dengan jari manis yang cukup bengkak. Ia membutuhkan sarung tangan yang diadaptasi secara khusus oleh Ixon. Nakagami memiliki waktu 2,5 bulan untuk pulih sepenuhnya dan kembali ke performa terbaiknya pada tes pertama musim ini pada Februari. Tetapi dengan pemulihan yang telah berlangsung selama 2 bulan, jalan masih panjang.